Aku cerita dulu ya. Jadi sebelumnya tuh aku ibu rumah tangga. Nah, selama jadi ibu rumah tangga itu aku ngelola bisnis online. Nah, terus ada pandemi kan tuh. Jadi si bisnis online itu tutup. Nah, setelah aku cari-cari akar permasalahannya ada di kurangnya pengelolaan data. Sehingga aku jadi interest gitu untuk belajar mengolah data. Waktu itu aku scroll-scroll di Instagram. Terus nemu di Explore, temenku ngefollow Pacman. Akhirnya aku kepo-kepo dan lihat websitenya, dan akhirnya aku coba untuk join di Pacman gitu. Aku kalau misalnya lagi belajar itu kadang sambil nyuapin anak, nyusuin anak malahan. Karena kan itu online ya, jadi ketika live kelas itu paling aku bisa fokus kelas itu 30-40 menit. Sisanya tuh ya sambil kejar-kejaran sama anak, tapi itu tidak menyurutkan aku untuk tetap belajar karena kan ada recordingnya ya. Jadi aku melanjutkan pelajaran dengan lihat recordingnya gitu sih. Alhamdulillah saya lulus Januari dan mulai kerja bulan Maret. Jadi jedanya tidak terlalu lama ya. Kalau mau join atau ikutan program Pacman, luangkan waktunya, terus coba komitmen, dan mulailah dengan kondisi yang kalian saat ini gitu. Makin semangat gak buat mengikuti jejak Kak Sofi? Siapapun bisa switch karir lewat Pacman. Kamu juga bisa. Seek Mastery at Pacman. Jadi kalau saya sendiri ini backgroundnya dari lulusan ilmu sejarah gitu. Mulai tertarik untuk ngulik tentang data itu sebenarnya di tahun 2020 itu. Jadi lulusan ilmu sejarah itu nggak gampang, kesempatan berkarirnya sedikit. Akhirnya, saya memutuskan untuk switch karir ke data dan belajar di Pacman. Dengan kurikulumnya yang mendalam dan belajar nggak buru-buru, perlahan tapi pasti, saya menguasai ilmu data. Apalagi setelah mengerjakan proyek-proyek yang disediakan sama Pacman, saya makin tertarik sama data dan machine learning. Berkat fasilitas hiring partner Pacman, akhirnya saya berhasil switch karir ke industri data. Makin semangat gak buat mengikuti jejak Kak Galih? Siapapun bisa switch karir lewat Pacman. Kamu juga bisa. Seek Mastery at Pacman. Halo, selamat malam dan selamat datang Pacpeers di Pacman Open House kali ini ya. Kali ini temanya adalah kupas tuntas Pacman Pro versus Job Preparation Program, which is itu adalah produk-produknya Pacman ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah tahu dan hari ini datang lagi nih untuk kenalan sama Pacman dan juga produk-produknya Pacman yang mungkin teman-teman masih cari tahu nih detail-detail di dalamnya. Nah, hari ini kayak yang tadi aku bilang, kita akan kenalan nih sama Pacman dan produk-produknya. Tapi sebelum itu aku kenalan dulu, aku Riva selaku moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini sampai nanti ya di akhir acara. Nah, ini adalah agenda kita malam hari ini. Jadi nanti akan ada opening message nih dari head of product kita. Terus nanti akan ada product presentation dilanjutkan dengan penjelasan detail ya mengenai program-program yang ada di Pacman. Lalu nanti juga ada 2 Q&A session. Jadi teman-teman yang mau tanya jangan khawatir ya. Jadi nanti keep it coming aja, pertanyaan-pertanyaannya nanti akan kami kumpulkan dan akan dijawab di Q&A session. Tapi kalau teman-teman nanti mau tanya langsung juga bisa banget, nanti bisa resen aja. Lalu nanti juga akan ada penjelasan harga-harga dari program-nya Pacman dan juga special offers tentunya untuk teman-teman yang hadir pada open house pada malam hari ini. Oke, ini aku harus kasih tahu ke teman-teman semua ya, kalau kita ada rules nih di open house pada malam hari ini. Jadi
teman-teman tidak akan diperkenalkan untuk open mic dan open cap gitu ya, kecuali nanti diperbolehkan dari operator gitu. Tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya langsung gitu ya dengan tim Pacman, boleh banget gitu biar kita lebih interaktif aja gitu ya acaranya. Teman-teman bisa raise hand aja, nanti bakal dibantu untuk open mic dengan operator Pacman. Lalu juga teman-teman pastinya dilarang mengucapkan hal yang mengandung unsur sara dan juga merendahkan kelompok tertentu. Jadi kita membuat acara ini nyaman ya untuk pihak manapun. Oke, selanjutnya kita langsung masuk nih ke acara kita pada malam hari ini, yaitu kita mulai dari message dari Head of Product kita, dari Kak Muchfi Herman, atau biasa kita akrab memanggilnya Kak Ufi. Kak Ufi juga sudah ada nih di ruangan. Silakan Kak Ufi, take over the session. Halo, selamat malam sekarang ya, selamat malam. Halo semuanya, selamat datang di Open House Pacman. Kali ini kita akan bahas ngupas habis ya tentang si Job Preparation Program dan Pacman Pro gitu. Oke, mungkin tanpa biar kita nggak buang-buang waktu lama-lama, boleh Riva lanjut aja. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu kali ya tentang Pacman gitu. Jadi Pacman ini sebenarnya adalah PT-nya itu adalah PT Algoritma Cerdas Indonesia. Gitu. Kita ini sebenarnya perusahaan riset yang emang fokusnya adalah pada implementasi dan pengembangan machine learning. Jadi kita dimulai tahun 2017 gitu, sekarang udah kita punya dua anak perusahaan. Yang pertama ada namanya Valiance. Jadi Valiance ini adalah layanan consulting gitu ya, layanan consulting data science dan machine learning buat bisnis-bisnis atau buat perusahaan-perusahaan atau buat organisasi yang memang ingin mentransformasi bisnisnya gitu ya menjadi digital perusahaan atau memang ingin mengimplementasikan solusi machine learning atau data science seperti itu. Kalau Pacman sendiri ini yang teman-teman juga sudah tahu gitu ya. Kalau Pacman ini memang bergerak di bidang platform teknologi atau edutech yang kita tahu kenal edutech yang memang memberikan pembelajaran seperti data science, bisnis dan juga engineering dengan kurikulum yang mendalam dan pastinya end to end gitu. Kami memang ingin membuat edutech yang bisa menyelesaikan masalah gitu ya dan bisa siswa-siswanya bisa perform dengan baik seperti itu. Oke, boleh dilanjut next. Nah, mungkin bertanya gitu ya, teman-teman di sini bertanya kenapa sih kita harus memang belajar skill-skill baru gitu. Jadi di sini upskilling itu adalah hal yang sangat penting gitu di banyak posisi-posisi yang sampai saat ini belum diisi gitu dengan baik di Indonesia terutama ya gitu. Jadi banyak teman-teman di sini yang harus melakukan upskilling supaya kita bisa fulfill job position yang masih kosong saat ini gitu. Dan juga banyak mungkin teman-teman di kuliah gitu ya, atau di pendidikan yang lama itu atau pendidikan konvensional itu sebagian besar skill-skill sebenarnya hard skill yang kita perlukan di dunia kerja saat ini itu tidak diajarkan gitu. Jadi banyak seperti hard skill seperti coding atau misalkan hard skill seperti soft skill atau seperti problem solving itu kita nggak diajarkan di pendidikan konvensional. Jadi di sini kita perlu adanya pembelajaran skill baru supaya kita memang bisa meningkatkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi-posisi yang ada pada saat ini gitu ya. Nah, dengan itu kita mencoba gitu ya, Pacman, kita mencoba untuk akhirnya menjembatani kekosongan sumber daya gitu ya, sumber daya manusia yang ada di industri saat ini gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah slide kanan ini ada 6 job emerging jobs menurut Economic Forum yang bakal banyak banget posisinya yang perlu diisi gitu. Salah satunya adalah data analytics dan scientist gitu ya, data scientist, big data specialist, AI and machine learning specialist, lalu ada marketing and strategy specialist, digital transformation specialist, business service administration, sama business development professionals. Dan semua ini kita provide kurikulumnya gitu ya, kita provide pembelajarannya ada di Pacman untuk memang mencoba kita mengisi kekosongan di industri gitu ya. Oke, next. Boleh. Oke. Nah, mungkin ini adalah beberapa alasan untuk teman-teman gitu untuk akhirnya bisa memilih Pacman gitu ya. Di Pacman ini kami memastikan bahwa kurikulum yang kami sediakan itu mendalam.
didesain oleh tim kurikulum kami yang memang sudah berpengalaman di bidang industri gitu. Ada banyak expert data dan expert bisnis, expert engineering juga yang patut dalam membuat kurikulum. Di sini kita ingin kurikulum yang kita buat ini adalah relevan untuk industri dan juga bisa membuat teman-teman untuk siap di industri yang ada saat ini gitu. Hampir semua siswa yang akhirnya belajar di Pacman itu mendapatkan kurikulum yang memang didorong untuk teman-teman bisa melakukan yang tadi ya, untuk menjadi seorang data scientist, seorang data analis, atau misalkan untuk memang untuk business development gitu. Nah, yang kedua, yang pastinya nggak perlu khawatir buat teman-teman yang memang misalkan bukan berasal dari background STEM gitu. Di Pacman kita mengajarkan secara end-to-end dari sangat dasar, dari teori yang sangat dasar hingga sampai yang sangat advance gitu, sangat mendalam. Di sini kita ingin teman-teman bisa memiliki skill problem solving yang kuat sehingga nantinya ketika teman-teman lulus dari Pacman itu teman-teman bisa memberikan solusi yang tepat untuk untuk user atau untuk pekerjaan teman-teman gitu. Karena kita yakin kalau problem solving ini adalah hal yang sangat penting di dalam dunia kerja gitu. Jadi teman-teman di sini akan dituntut untuk akhirnya nanti belajar secara mendalam, secara end-to-end, untuk akhirnya bisa nanti problem solving. Yang ketiga, karena tadi seperti yang sudah saya bilang gitu ya, kalau Pacman ini punya sister company namanya Valiance gitu ya. Valiance ini memang sudah membuat ratusan ribuan model untuk klien-kliennya Valiance di bidang data science dan machine learning gitu. Jadi Pacman ini juga terlibat langsung dalam menyediakan dengan Valiance gitu ya. Kita banyak bekerja sama dalam ketika membuat solusi untuk klien seperti itu. Yang terakhir, kita memang kita dipercaya untuk dan direkomendasikan oleh expert dan perusahaan gitu. Banyak senior-senior di kalangan data atau berbagai profesional di bidang data, di bidang bisnis itu ikut andil dalam ikut merekomendasikan Pacman. Banyak juga akhirnya perusahaan-perusahaan ikut latihan di Pacman, mempercayakan karyawannya untuk dilatih oleh Pacman seperti itu. Nah, mungkin di sebelah kiri sini teman-teman bisa lihat ya, kalau di Pacman ini rata-rata yang ikut Pacman itu 25 sampai 40 tahun. Years of experience working di data atau di bisnisnya itu sekitar 0 sampai 3 tahun. Tapi kita juga bisa bilang di sini industri background ini sangat beragam ya gitu. Dari teknologi, finance, oil and gas, marketing agency, penerbangan, mining minerals, education sampai agriculture pun ikut di Pacman gitu. Dan kalau misalkan kita lihat sebenarnya hampir memang orang-orang di Pacman itu niatnya adalah belajar untuk memulai karir di bidang data atau akselerasi karir juga di bidang data. Jadi di Pacman ini nggak hanya orang-orang yang awam atau orang-orang yang sudah expert juga gitu. Kita sangat bervariasi dari orang-orang yang memang sudah jadi data scientist itu juga ikut belajar di Pacman, atau orang-orang yang memang belum sama sekali punya pemahaman bisnis ataupun data itu ikut belajar di Pacman. Dan nggak perlu khawatir untuk buat teman-teman yang memang merasa belum ketinggalan atau nggak punya pengalaman di data science atau di bisnis gitu. Di sini kita akan mulai dari secara paling mendasar sampai akhirnya teman-teman nanti bisa seperti itu. Oke, boleh next. Nah, sedikit cerita lagi tentang Pacman gitu ya. Jadi di Pacman sendiri ini sebenarnya kita mulai dari tahun 2017 tadi seperti saya sudah bilang. Kita awalnya hanya mengadakan tentang talk show gitu ya seputar data science ke berbagai kota di Indonesia, ke kampus-kampus. Jadi kita menceritakan apa sih itu data science gitu, dan kita melakukan training-training yang sebenarnya tidak seperti sekarang gitu. Nah setelah itu akhirnya kita berangkat ngebuat yang namanya short course program gitu. Pacman membuat program-program yang pendek gitu ya untuk industri-industri atau untuk profesional dan akademisi sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini customize gitu, kita buat sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Lalu pada tahun 2021 akhirnya kita membuat yang namanya non-degree program. Ini untuk memenuhi pembelajaran yang memang secara end-to-end gitu ya. Di sini kita membuat program yang panjangnya sekitar 6 sampai 14 bulan gitu. Jadi di sini ada kelas fundamental, kelas advance itu sampai 14 bulan, karena kita percaya kalau belajar tentang data atau belajar tentang bisnis itu nggak cukup dengan
3 bulan gitu. Di sini kita perlu belajar mendalam dan minimal itu paling cepat membutuhkan waktu 6 bulan seperti itu. Akhirnya di tahun 2022 kita mengeluarkan kelas baru gitu ya. Tadinya kelas data doang gitu kita punyanya, sekarang kita punya di tahun 2022 kita punya bisnis dan engineering program. Di bisnis itu kita punya product and management, terus kita juga punya business intelligence and growth hacking gitu. Kalau di engineering program kita mengeluarkan namanya software engineering dan software and data engineering gitu. Di sini kita tahu kalau misalkan nggak cuman orang data itu nggak cuman butuh pemahaman data gitu, mereka juga butuh pemahaman bisnis gitu. Jadi kita mencoba mentransformasi perubahan dengan menerbitkan program bisnis dan engineering gitu. Oke, boleh next. Oke, nah untuk saat ini gitu ya, Pacman kita akhirnya setelah melakukan banyak iterasi, banyak analisa, banyak menerima feedback juga dari siswa-siswa kami gitu, dan kita juga udah ngelihat banyak achievement yang siswa yang kita dapat. Akhirnya kita coba mengeluarkan pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih bisa membantu teman-teman untuk mencapai tujuan dari teman-teman gitu. Nah, salah satunya adalah Job Preparation Program dan Pacman Pro gitu ya. Job Preparation Program ini kita buat karena kita sadar kalau untuk belajar, untuk menyiapkan, apalagi untuk orang-orang yang baru memulai belajar tentang data, tentang bisnis, tentang engineering, itu perlu adanya mentoring atau mentorship gitu, tutoring gitu, untuk mencapai yang namanya mastery learning. Dibantu dengan mentor, teman-teman di sini nanti akan diberikan feedback, dibantu untuk problem solving, akan diberikan pengajaran yang eksklusif gitu, dibimbing dari awal sampai akhirnya nanti teman-teman memang siap untuk mahir di bidang industri, di industri data, bisnis dan engineering gitu. Lalu kita juga mengeluarkan yang namanya Pacman Pro. Jadi Pacman Pro ini sebenarnya buat teman-teman yang ingin akses 50 courses lebih gitu, untuk teman-teman bisa belajar berbagai macam dari bidang data, bisnis dan engineering gitu. Buat teman-teman bisa cross knowledge atau cross industri gitu. Misalkan teman-teman mau belajar data lalu belajar bisnis, itu bisa di Pacman Pro. Seperti itu. Nah, untuk nanti kelanjutan tentang Job Preparation Program dan Pacman Pro itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Habibi. Oke, silakan. Mungkin boleh diambil balik lagi sesinya, Rifa. Terima kasih. Selamat malam. Oke, thank you Kak Uvi atas penjelasannya. Tadi kita udah kenalannya sama Pacman dan juga sedikit nih di spill soal produk-produknya Pacman, yaitu ada Pacman Pro dan juga Job Preparation Program. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya gitu ya, baik soal Pacman atau juga secara general atau juga produk-produk Pacman secara detail, boleh banget bertanya di slido.com. Langsung aja teman-teman buka webnya, terus juga masukin kodenya 2434340, atau nanti teman-teman bisa langsung aja scan barcode yang di depan ini, atau nanti juga bisa aku bantu untuk share linknya ya di chat room, jadi teman-teman bisa langsung klik aja gitu. Oke, selanjutnya kita bakal dapat penjelasan yang lebih detail dan komprehensif mengenai produk-produk yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Uvi ya teman-teman. Nanti akan dijelaskan lagi oleh Pacman Team, yaitu yang diwakili oleh Kak Habibi. Oke, Kak Habibi juga sudah ada di ruangan. Silakan Kak Habibi, take over the session. Sorry Kak Habibi, belum ada suaranya, belum ada yang masuk suaranya. Oke, sambil nunggu Kak Habibi benerin audio sistem ya, teman-teman bisa langsung ke Slido aja ya, siap-siap gitu. Nanti mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh banget langsung aja. Oke, aku mau menginfokan lagi ya teman-teman sambil menunggu. Teman-teman bisa langsung aja bertanya di Slido. Nanti bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya langsung nggak apa-apa banget, di hold dulu aja gitu ya, karena nanti akan ada Q&A session dan nanti resen aja, bisa resen aja, nanti bakal aku bantu untuk unmute-nya gitu ya teman-teman. Jadi
kita fleksibel aja. Bagi teman-teman yang cuma bisa ngetik gitu nyampein pertanyaannya, boleh di slide atau teman-teman yang mungkin mau interaksi langsung sama Pacman Team boleh banget langsung resen aja, tapi nanti ya di Q&A session setelah penjelasan dari Kak Habibie. Kak Habibie udah bisa audionya? Oke, karena Kak Habibie juga masih eh, struggle nih ya di audio sistemnya, mungkin boleh digantikan dulu sama Kak Mujfe Herman. Kak Ufi masih ada di ruangan? Oke teman-teman, sorry banget atas kendala teknisnya ya. Tadi kita ditemenin Kak Ufi lagi nanti untuk penjelasan lebih detail mengenai produk-produk Pacman. Tadi ada Pacman Pro dan juga Job Preparation Program ya teman-teman. Oke, Kak Ufi-nya lagi proses untuk masuk Zoom lagi. Nanti teman-teman ditemani lagi dulu sama Kak Ufi. Aku yang seperti yang tadi aku bilang karena Kak Bibi masih struggle nih sama audio sistemnya. Oke, Kak Ufi sudah ada di ruangan. Boleh diambil alih Kak Ufi untuk sesinya. Oke, halo semuanya, selamat malam lagi. Balik lagi ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja nih tentang presentasi produknya gitu ya. Jadi yang pertama nih, aku mau jelasin tentang Pacman Pro program ini ya. Oke, boleh dilanjut, Riva? Oke, jadi sebenarnya Pacman Pro program ini apa sih gitu ya? Jadi Pacman Pro program ini memang kita desain buat orang-orang yang ingin dapetin skill yang banyak gitu, skill yang bisa terutama di industri data sama bisnis dan engineering gitu. Terus juga dengan materi-materi yang pastinya tetap balik lagi kalau di Pacman itu pastinya mendalam gitu ya. Dan juga kita ngasih di sini pengen buat orang-orang yang pengen punya waktu belajar yang lebih fleksibel gitu. Kita di sini ngasih akses dari 1 sampai 2 tahun gitu. Apa aja gitu ya kelebihannya, salah satunya adalah akses 50 lebih ke professional skill set gitu ya atau courses gitu ya. Jadi ada 50 courses yang bisa teman-teman ambil di sini, 50 kelas yang bisa teman-teman ambil dengan berbagai macam skill set sebenarnya gitu. Jadi misalkan teman-teman mau ngambil kelas SQL atau data wrangling, terus mau misalkan mau ngambil kelas tentang financial simulation analysis, atau teman-teman bisa juga misalkan mau ngambil kelas yang fundamental seperti Python, spreadsheet, itu kita sediakan gitu. Lalu pastinya juga di sini nggak cuma nonton rekaman gitu ya teman-teman, di sini nggak self paced, ada juga cohortnya gitu buat teman-teman yang bisa yang mau nonton live kelasnya. Jadi teman-teman nanti bebas akses live kelasnya, itu bisa interaksi juga sama para pengajarnya gitu. Dimulai dari 100 ribuan aja per bulan gitu ya. Teman-teman nanti bisa pilih balik lagi sesuai dengan kebutuhan, mau 1 tahun atau 2 tahun kayak gitu. Boleh dilanjut?
Oke. Kenapa gitu ya? Akhirnya kita ngebuat si Pacman Pro ini gitu. Jadi setelah kita melakukan riset dan juga kita banyak melakukan survei gitu, kita sadar kalau memang pembelajaran di Pacman ini cukup berat gitu ya, cukup padat sebenarnya, bukan berat, padat gitu. Terus biasanya orang-orang yang punya kegiatan lain di luar Pacman gitu, itu mereka kewalahan ketika mengerjakan tugas atau proyek yang cukup kompleks gitu. Makanya akhirnya kita pengen bikin program yang komitmen belajarnya lebih fleksibel dan juga tingkat kesulitannya sebenarnya bukan lebih mudah, tapi lebih mudah diikuti gitu. Jadi kita pengen ease the learning load buat teman-teman yang ikut di Pacman Pro ini gitu. Yang kedua, yang jelas dengan Pacman Pro ini kita punya kurikulum yang lebih robust gitu. Maksudnya gimana? Jadi kita tahu kalau misalkan teman-teman di sini yang pengen meningkatkan skill-nya itu biasanya pengen belajar berbagai courses yang sebenarnya lebih personalized dengan sesuai kebutuhan sendiri gitu. Nggak perlu ikut cohort gitu. Jadi bisa spesifik untuk mereka sendiri gitu. Nah, jadi kita bisa di sini kita bikin program yang emang menyediakan berbagai rentang courses buat dipilih gitu. Tadi balik lagi ya, ada 50 courses lebih di bidang data dan di bidang engineering dan di bidang bisnis itu yang bisa teman-teman ikut atau pilih gitu. Nah, yang terakhir kita di sini pengen punya program yang lebih fleksibel buat teman-teman gitu. Jadi kita ngasih akses tadi balik lagi ya 1 sampai 2 tahun. Itu terserah teman-teman nanti mau kayak belajar seperti apa dan sesuai dengan pace-nya teman-teman gitu. Ini nggak self pace, kita juga punya tetap kelas yang live kelasnya gitu. Jadi teman-teman bisa ikut live kelasnya, tapi juga teman-teman bisa pilih courses yang nantinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Oke, boleh dilanjut? Oke, kenapa akhirnya kita ini pilih? Kenapa teman-teman di sini harus pilih Pacman Pro gitu? Di sini kita pastinya punya kurikulum yang terspesialisasi, lebih spesifik dan juga bisa diaplikasikan gitu, applicable gitu ya di kurikulum di industri gitu. Jadi teman-teman nantinya memang misalkan mau belajar dari belajar tentang data engineering terus mau belajar tentang data science gitu, itu juga bisa gitu ya. Bisa akses semua materi di berbagai program memang nanti sesuai kebutuhan teman-teman aja gitu, dan pastinya itu teman-teman bisa aplikasikan di dunia kerjanya gitu ya, sesuai dengan memang kebutuhan teman-teman. Yang kedua, budget friendly ya, tadi aku udah bilang juga kalau di sini harganya mulai dari 100 ribuan aja gitu buat teman-teman untuk durasi 1 tahun sampai 2 tahun gitu ya. Jadi per bulannya itu 100 ribuan. Jadi sekitar 1 jutaan sampai 2 jutaan harganya, nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini sama dengan, ini lanjut ke poin ketiga gitu ya, flexible study time. Jadi selama 1 tahun sampai 2 tahun nanti teman-teman bisa mempelajari courses yang ada di Pacman gitu. Memang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman aja gitu, balik lagi. Nah, courses apa aja gitu ya yang ada. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ini sebenarnya courses yang ada di sekolah data gitu ya. Ini kita bikinkan namanya learning path gitu ya, rekomendasi learning path. Jadi kalau teman-teman emang yang masih fundamental gitu ya, belum mengerti tentang data science, teman-teman di sini bisa ngambil fundamental data science dari Python, terus nanti belajar data wrangling, visualization, SQL, probability, statistics, causality, sampling, A/B testing gitu. Terus misalkan teman-teman udah punya basic dari Python atau udah punya basic data science, pengen belajar yang lebih applied di industri gitu ya. Misalkan business analytics, terus ada juga credit scoring, ada fraud analytics, people analytics, marketing, sampai customer analytics gitu ya. Tergantung memang kebutuhan teman-teman. Atau teman-teman pengen belajarnya fokusnya tentang artificial intelligence. Jadi belajar dari mulai machine learning process, gimana cara ngebuat machine learning product, apa itu recommender system, apa itu deep learning, apa itu NLP gitu ya, sampai nanti juga belajar tentang ops dan deployment si machine learning kayak gitu. Nah, ini sekolah data gitu ya, courses yang bisa diakses teman-teman di yang berhubungan dengan data gitu ya. Boleh dilanjut? Oke, nah ini sekolah bisnis gitu ya. Di sekolah bisnis itu ada Spreadsheet 101, ada Python for Programming, ini untuk yang fundamental bisnis ya. Terus ada Introduction to Management and Strategy, ada BPM, Business Process Management, ini juga ada Financial Simulation gitu. Jadi teman-teman misalkan yang darinya udah bidang data gitu ya, udah paham tentang data gitu, udah jago, udah mahir di bidang data, terus pengen belajar tentang bisnis nih, bisa ambil tentang fundamental bisnis gitu. Atau misalkan Applied and Advanced Business itu juga bisa gitu ya, ada Product Management, Project Management, terus ada Economics for Business juga gitu ya. Ada macam-macam sih gitu. Jadi teman-teman di sini nanti memang bisa ambil sesuai dengan learning path teman-teman gitu. Ada growth hacking nih, di sini ada qualitative research, marketing analytics, juga growth strategy dan macam-macam gitu ya. Jadi memang nanti sesuai dengan kebutuhannya teman-teman aja gitu. Boleh next? Nah,
ini di sekolah engineering gitu. Sekolah engineering sebenarnya buat teman-teman banyak yang bisa teman-teman ambil juga gitu ya. Misalkan teman-teman pengen belajar tentang data engineering gitu. Di sini ada introduction to data engineering, data storage, data ingestion transformation, streaming data, automated data pipeline gitu ya. Terus misalkan software engineering itu juga ada Linux crash course, relational database, intro to web development, terus ada web development, Node.js. Jadi sebenarnya balik lagi teman-teman, di sini benar-benar macam-macam ya gitu. Nanti memang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja gitu. Boleh next? Oke. Nah, mungkin teman-teman kayak bingung gitu ya cara belajarnya gimana, misalkan atau bingung. Nah, ini kita ngasih lihat nih ya. Typical week-nya gitu ya. Mungkin boleh Habib di take over tentang typical week-nya ini dijelasin. Oke, sekarang suaranya udah aman ya? Oke, thank you banget Rufi udah dibantu untuk diambil alih menjelaskan mengenai program-programnya sudah ada gitu ya. Tadi sempat bermasalah mikrofonnya, ternyata ada fitur lain yang diaktifkan sehingga ininya terganggu gitu. Mikrofon jadi terganggu. Oke, kita lanjut ya semuanya. Izin saya mulai dari typical week yang ada di Pacman Pro gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tertarik dengan Pacman Pro, menganggap Pacman Pro ini fully self-paced gitu. Padahal tidak. Kenyataannya di Pacman Pro itu nanti juga bakal ada live class-nya di tiap hari Selasa atau Kamis. Ini nanti untuk live class yang tersedia itu nanti akan mengikuti dengan cohort job preparation program gitu. Namun bedanya untuk teman-teman yang tertarik atau belajar di Pacman Pro itu tidak ada program mentoring yang menjadi ciri khas dari job preparation programnya gitu. Nah, untuk materi-materi lainnya yang tidak ada live class itu nanti semuanya sudah tersedia di platform pembelajaran kita. Kita jadi udah ada satu LMS yang bisa diakses oleh siswa 24 jam penuh di dalam satu minggunya. Jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet gitu ya. Nah, untuk yang nanti tertarik mengikuti live class ini, model belajarnya nanti seperti ini di aktivitas pembelajarannya. Sebelum masuk ke live class, itu nanti bakal ada pre-class akses untuk materi pengantar di live class-nya gitu. Isinya nanti ada berupa bahan bacaan yang bisa dibaca terlebih dahulu, kemudian video rekaman, penjelasan mengenai konsep gitu ya, dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sesi live class-nya itu. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa eksplorasi di platformnya Pacman. Itu nanti ada quiz, kemudian live coding. Nah, fitur live coding biasanya jarang banget nih di luar, karena ininya untuk live codingnya di kita sudah terintegrasi gitu. Jadi udah embed di platformnya, bisa tes langsung di situ gitu. Misal untuk yang pemula gitu ya di Python mau ngetik hello world gitu. Nah, itu udah bisa langsung di kita tanpa harus download Python ataupun pakai Jupyter Notebook di luar gitu. Nah, selanjutnya untuk yang diskusinya nantinya setelah live class gitu ya, pasti bingung ada masalah ketika eksplorasi, ini gimana sih cara penyelesaian masalahnya gitu. Nah, kita ada namanya forum diskusi. Untuk forum diskusi Pacman Pro, kita menggunakan Discord Student, kemudian kita juga menyediakan layanan bantuan kalau ada kendala teknis, kemudian ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di platform gitu. Nah, itu ada WhatsApp yang bisa dihubungi kapan saja di ini kita di platform kita gitu. Namun untuk di WhatsApp sebagai kemungkinan besar dijawab pada jam kerja ya. Jam kerja normal Pacman di jam 9 sampai jam 6 sore gitu. Jadi jangan khawatir kalau nanti dibiarkan belajar sendiri gitu. Itu enggak juga gitu. Itu ya, bisa dilanjut dulu ke berikutnya. Iya. Nah, selain ada tadi kurikulumnya banyak, kemudian banyak skills yang bisa dieksplorasi gitu ya. Ada skills growth hacking, data analytics, kemudian ML engineer gitu dan lain-lain. Banyak banget. Nah, kita juga menyediakan fitur-fitur lain yang mungkin bisa bermanfaat atau bisa teman-teman manfaatkan ketika selama belajar di Pacman. Tadi udah dibacain untuk yang pre-class video, live class, kemudian ada coding platform, learning material access. Ini maksudnya fully bisa diakses 24 jam. Ini nanti bakal ada exercise juga. Jadi walaupun itu
belajarnya itu apa ya, harganya tuh cukup terjangkau gitu. Tapi ini sebenarnya juga ada exercise yang bisa menguji pemahaman teman-teman gitu. Exercise-nya nanti akan ada jawaban yang diberikan oleh tim Pacman, namun bedanya tidak personalized gitu ya dibandingkan Pacman Job Preparation Program. Nantinya itu jauh lebih personalized karena divalidasi satu persatu oleh tim ini kita, tim mentor atau tim pengajarnya gitu. Kemudian discussion platform ini dari Discord-nya, kemudian ada WhatsApp student yang bisa membantu. Nah, untuk membantu teman-teman mengevaluasi pemahaman, apakah materi tertentu sudah betul-betul dikuasai atau tidak gitu, itu nanti akan ada evaluasi bulanan berupa ujian gitu. Nah, ujian inilah yang nanti bakal jadi basis penilaian untuk mendapatkan sertifikat di setiap course-nya gitu. Nah, fasilitas-fasilitas lain kita juga sediakan nanti pertama guideline untuk membuat project portofolio buat yang pengen berkarir gitu ya, tapi masih saat ini tidak ada budgetnya. Nah, nanti bisa coba usaha otodidak dulu untuk bikin portofolio sesuai dengan guideline yang kita sudah berikan di Pacman Pro ini gitu. Nah, untuk konsultasinya nanti bisa di Discord student gitu, namun tidak bisa secara personal ke mentor. Selain itu, untuk consultation session ini bisa melalui help desk kita. Jadi kalau ada permasalahan yang tadi sudah disebutkan ya, kendala di platform gitu, ada masalah terkait materi yang tidak bisa diakses dan lain-lain gitu, itu bisa di situ. Tidak hanya itu, untuk career development kita juga menyediakan konten. Jadi untuk konten di career development di sini berupa pertama itu ada tips menyusun CV yang lolos ATS gitu. Kemudian bagaimana membangun personal branding, dan lain-lainnya. Itu nanti bakal ada kontennya tersendiri atau course-nya tersendiri di Pacman program, gitu, Pacman Pro program. Itu untuk Pacman Pro. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut nantinya jangan sungkan untuk bertanya melalui platform Slido kita, nanti bakal dijawab oleh tim kita. Nah, sebetulnya malam hari ini itu juga selain dihadiri oleh Head of Product kita, Kak Uvi tadi, kita sebenarnya juga di sini ada pertanyaan teman-teman melalui Slido. Gitu. Boleh dilanjut, Kak Riva? Oke. Nah, untuk yang Pacman Pro, pendaftaran jauh lebih simpel ya dibandingkan Job Preparation Program. Teman-teman yang tertarik nanti bisa langsung buka website kita, pacman.io. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau mungkin diklarifikasi gitu ya, ada hal-hal yang kurang jelas, itu bisa diskusi langsung dengan tim admission kita. Namun kalau tidak ada, itu bisa langsung check out pembayaran melalui link yang sudah kita sediakan. Itu nanti linknya otomatis, kemudian akan dapat langkah berikutnya. Untuk langkah berikutnya itu nanti bisa bergabung dengan Discord studentnya Pacman Pro. Kemudian nanti juga siswa harus mengisi form pendaftaran ulang gitu. Itu nanti akan ada link aksesnya setelah pembayaran selesai gitu. Mungkin itu untuk Pacman Pro. Selanjutnya mungkin ini kindly remind juga dari slide-nya ya, kalau ada pertanyaan untuk Pacman Pro kita tampung dulu, nanti di akhir baru kita coba eksplorasi pertanyaannya teman-teman semua. Lanjut ke Job Preparation Program dulu. Nah, untuk Job Preparation Program, apa sih membedakan dengan Pacman Pro gitu? Tentu berbeda karena tujuan dan objektifnya juga berbeda gitu ya. Kalau di Job Preparation Program, objektifnya lebih fokus pada membangun karir di bidang data gitu. Karena mengakuisisi skills dan menyiapkan karir itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, kalau ketika pengen kerja gitu, pengen dipakai nih, mau jadi data scientist atau mau jadi bisnis analitik gitu ya, atau mau jadi kredit analis gitu. Nah, itu banyak tes yang harus dilalui. Bagaimana kerjaan itu di industri seperti apa, kemudian lolos tes HR seperti apa, tes user seperti apa gitu. Ada banyak hal yang perlu disiapkan gitu, termasuk membangun skills yang tidak hanya bisa menyelesaikan beberapa problem saja, tapi betul-betul secara end-to-end gitu. Salah satu problem yang banyak terjadi saat ini di Indonesia, dan yang sekaligus menjadi latar belakang ya, tadi mungkin sudah sempat disampaikan juga sama Kak Uvi, kalau di kita itu karena dunia data ini baru gitu ya, banyak yang tidak punya skills yang end-to-end.
Artinya dia punya kemampuan di skill set tertentu tapi tidak punya skill set yang lain gitu. Misal dia punya kemampuan Python atau punya kemampuan SQL atau data query-nya gitu ya. Tapi di data visualization atau storytelling-nya jelek. Atau di kemampuan bisnis domain-nya jelek gitu. Atau bahkan dari sisi coding-nya bermasalah gitu. Coding-nya jelek, gak rapi gitu. Atau dia cuma bisa import library gitu. Nah, ini sempat rame ya di tahun lalu. Ada yang siswa di lulusan bootcamp tertentu gitu yang ketika lulus kayaknya wow gitu, tapi ketika dites ternyata Python-nya cuma import library aja gitu. Maka di sini kita butuh validasi itu dari waktu ke waktu, kemudian desain pembelajarannya itu juga di Pacman itu mendalam gitu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk job preparation program, paling cepat itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu 10 bulan, tapi kalau sibuk gitu bisa ambil satu course saja per 2 bulannya, itu nanti maksimal selesainya 18 bulan. Nah, selama rentang waktu 10 dan 18 bulan itu, teman-teman yang ikut JPP atau Job Preparation Program ini itu nanti bebas mencuti, bebas mengulang. Jadi kalau ini nggak bisa nih gitu, harus ngulang lagi gitu. Dan syaratnya untuk JPP tidak bisa lanjut ke course berikutnya sebelum lulus di course tertentu. Misal Python harus tercapai nilai minimal 65 poin, SQL harus 65 poin gitu, baru bisa lanjut ke next step-nya atau next course gitu. Nah, ini tujuannya biar belajarnya itu tidak terburu-buru dan setiap skills-nya itu divalidasi terlebih dahulu, karena sistem belajar itu berjenjang. Jadi kalau nanti belum bisa SQL, belum bisa Python gitu, nanti akan bermasalah di ujungnya gitu. Makanya di Pacman itu dibenahi satu-satunya dulu gitu. Python-nya harus benar dulu, harus bisa dulu gitu. Nah, ini setiap hari atau setiap minggunya nanti bakal divalidasi kemampuannya. Tentu banyak permasalahan ya nanti dialami ketika belajar gitu. Misal motivasi belajar gitu, stuck. Kemudian ada codingnya, aku kok nggak bisa ya, nggak bisa ngertiin ya codingnya kayak gimana gitu. Mungkin ada juga yang mentalnya takut gitu. Oh, aku kok merasa inferior ya, teman-teman udah bisa sejauh itu, kok aku belum gitu. Nah, sebenarnya pace orang belajar itu beda-beda gitu. Nah, di sini perannya mentor melakukan personalisasi terhadap kebutuhan belajar gitu. Sebenarnya di industri itu sendiri gitu ya, itu tidak masalah kita buka Stack Overflow gitu. Kalau ada permasalahan, biasanya udah Stack Overflow itu udah jadi mainan setiap harinya ini orang-orang data gitu. Namun kalau yang biasanya baru pemula merasa inferior, kok aku harus dikit-dikit tanya gitu. Padahal ya gitulah kenyataan di industri gitu. Nah, pengalaman seperti itulah yang bisa di-sharing secara langsung oleh mentornya ini, dan itu bentuknya intensif gitu. Nah, itu yang kita harapkan di Job Preparation Program ini. Selain tadi bentuknya ada mentorship, itu nanti akan ada dukungan karir, ini banyak banget. Pertama, itu nanti ada career consultation, CV dan resume review, kemudian ada HR dan user technical test, kemudian juga ada career coaching, career counseling, terus juga ada nanti hiring partner gitu ketika lolos. Terus kurikulumnya juga didesain selain mendalam juga padu dan sudah diupdate secara terus-menerus dengan industri. Selain itu, untuk yang ikut Career Guarantee Program itu nanti akan ada jaminan dapat kerja atau uang kembali 100% gitu. Nanti yang kita ulas coba lebih lanjut di bagian akhir ya gitu. Boleh dilanjut dulu, Kak Rifa. Nah, yang menjadi latar belakang dari dari Job Preparation Program dengan pengalaman kita 3-4 tahun belakangan gitu ya, setelah kita mengadakan non-degree program yang panjang, ternyata ada cara atau metode yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa gitu. Nah, ini kita ambil dari salah satu penelitian dari Benjamin S. Bloom. Kalau teman-teman pengen baca, itu nanti baca aja namanya Two Sigma dari Benjamin Bloom ini gitu. Metode seperti apa sih yang paling efektif ketika belajar gitu. Nah, kurang lebih ringkasannya seperti ini. Metode yang paling efektif untuk belajar gitu, itu adalah tutoring one-on-one, kemudian kurikulumnya itu didesain harus mendalam gitu. Nah, di sinilah Job Preparation Program ini mencoba menjembatani orang itu dikit gitu, maksimal pesertanya itu hanya 15, itu pun termasuk dengan yang mengulang gitu ya, mengulang materi berikutnya. Kemudian si mentornya ini nanti bisa validasi di
setiap sesi mentoring gitu. Misal Kak Andira nih gitu, misal daftar job preparation program, itu nanti bisa konsultasi secara one-on-one, secara bergantian dengan student-student lain. Nah, dari situ nanti dengan kelompok kecil belajar itu sama-sama bisa divalidasi cara skills-nya, cara berpikirnya gitu, mindset belajarnya, termasuk nanti proses mengerjakan dari setiap task atau evaluasi yang diberikan gitu. Misal disuruh tes coding, disuruh mengerjakan A gitu ya. Nah, itu nanti langsung dievaluasi secara direct oleh si mentornya ini. Nah, di Two Sigma ini kita berharap selain belajar mendalam, kemudian rasio pengajaran yang lebih sedikit gitu, dengan adanya feedback dan evaluasi rutin, iterasi pembelajaran siswa itu jauh lebih cepat, kemudian jauh lebih robust gitu. Karena jauh lebih pede karena terus komunikasi sama yang udah expert atau pengalamannya udah lama gitu ya. Karena di sini di mentor kita itu sudah di level senior semua. Salah satunya ada Mas Adityo Senjaya gitu ya. Kemudian ada juga Mas Riyati Fandi yang malam ini juga hadir bersama kita. Kalau mau nanya-nanya nanti bebas, kita bisa panggil nanti. Terus nanti ada tracking progress belajar. Kalau di job preparation program ini, itu nanti akan ada student consultant yang mendampingi teman-teman ketika belajar gitu. Nah, student consultant ini yang menjadi asisten teman-teman mulai dari pertama kali bergabung sampai nanti lulus dari programnya Pac-Man gitu. Nanti bakal intensif sama mereka. Itu boleh dilanjut, Kak Riva? Oke, ini mungkin sesuatu yang berulang ya. Ini mungkin secara ini aja, ringkasan aja. Tadi tujuannya ringkasan dari Two Sigma itu adalah mendapatkan feedback pembelajaran yang jauh lebih cepat gitu, sehingga tidak harus menunggu. Kemudian banyak pengalaman dari sisi mentornya udah masukkan asam garam kehidupan lah gitu kata orang ya di industri gitu. Nah, itu bisa ditransfer secara cepat ke si orang yang baru belajar ini gitu. Terus kemampuan problem solving, masalah di industri itu jauh lebih kompleks dibandingkan masalah yang ada di kampus ya. Kalau di kampus mungkin ada pertanyaannya itu sudah dibatasi gitu. Kompleksitasnya itu tidak terlalu banyak gitu, faktor-faktor dan variabelnya itu tidak ada gitu. Terus dari sisi jawabannya itu juga udah ada kisi-kisinya gitu. Padahal di industri itu kita cuma dikasih pertanyaan terbuka gitu dengan kejadian A, kemudian dengan kemungkinan atau faktor-faktor B gitu. Apa yang mungkin menjadi solusi yang paling possible gitu. Nah, problem-problem solving seperti ini biasanya untuk yang baru bergabung di dunia data atau yang baru gitu ya, itu sulit didapatkan kalau hanya belajar dari bacaan saja gitu. Ini perlu pengalaman yang panjang, kemudian merasakan feedback atau ulasan dari pelakunya industrinya langsung gitu. Bagaimana si mentor-mentornya ini mengalami banyak problem di industri atau perusahaannya, kemudian bagaimana dia cara menyelesaikannya gitu. Itu adalah value yang rasanya tidak ternilai ya harganya gitu. Bahkan kalau di konsultannya pun budgetnya tuh udah jauh lebih besar gitu. Nah, di Pac-Man bisa diakses dengan harga yang jauh lebih terjangkau untuk konsultasi langsung kayak gini gitu. Nah, untuk learning mindset yang kayak tadi disebutkan sebelumnya, learning mindset seringkali ketika pemula itu belajar sering patah semangat di tengah jalan gitu. Ketika terbentur ini langsung nyerah gitu. Proses belajar data terutama apalagi yang tidak terlalu familiar sebelumnya gitu, itu butuh komitmen, butuh dukungan baik secara emosional ataupun butuh bantuan pendampingan ketika belajarnya gitu. Itu sesuatu yang hanya bisa diberikan atau dibangun dari waktu ke waktu. Tidak bisa di dalam satu waktu kayak webinar gitu, kayak webinar motivasional gitu, otomatis 2 hari itu semangat gitu, tiba-tiba besok drop lagi gitu. Nah, dengan sesi mentoring itu ditanamkan dari waktu ke waktu gitu, sehingga sifatnya tidak motivasional di depan aja, tapi betul-betul di assist dari awal gitu. Bahkan di kita tuh tiap minggu gitu. Oke, lanjut Kak Riva. Nah, Why Job Preparation Program ini tadi mungkin udah ada ringkasannya juga, pelajarannya yang mendalam, kemudian bimbingannya bentuknya jauh lebih personal gitu dari mentor yang sudah terpercaya gitu. Mentornya udah punya pengalaman 5 sampai lebih dari 8 tahun gitu. Udah punya perusahaan juga, udah jadi senior data juga, dan punya banyak jejaring di industri data.
dedicated career support seperti yang disebutkan sebelumnya, ada banyak bantuan dan assist dari student consultant. Exclusive learning environment ini maksudnya karena kelompok kecil di dalam proses belajarnya harapannya jauh lebih efektif. Terus waktu belajarnya juga cukup fleksibel ya. Nanti setelah ini kalau setelah ikut course tertentu kalau nggak lulus itu bisa mengulang, atau mau capek nih belajarnya gitu bisa ambil cuti dulu, ataupun pengen langsung ke Pacman Pro dulu gitu itu bisa juga, nggak ada masalah gitu. Bisa lanjut slide-nya Garida. Oke, nah namun untuk di ini kita sudah kurasi beberapa spesialisasi tertentu saja untuk di job preparation program. Kalau mau course yang lebih banyak gitu ya, itu memang di Pacman Pro tadi gitu. Namun kalau mau spesialisasi spesifik, misal mau switching, kemudian mau mulai karir gitu, kita sarankan untuk belajar fokus ke course tertentu dulu, dan ini kita sudah siapkan ada 4 program yang ada di job preparation ini. Pertama itu ada data science, dan yang kedua ada data analytic, dan yang ketiga itu AI engineering, dan yang keempat itu data engineering. Nah, sekilas ya mungkin teman-teman yang belum tahu, kalau yang udah tahu mungkin bisa dengerin aja. Kalau di yang ada di program-program ini itu saling melengkapi satu sama lain gitu. Kalau di data engineering dia ada di hulunya gitu ya. Kalau teman-teman ketahui nge-set berselancar di sosial media gitu, kemudian nge-browsing, itu semua data teman-teman itu diterima oleh perusahaan gitu. Data-data yang ada di handphone, lokasi, kemudian data keuangan, data kesehatan gitu, itu dikumpulin. Nah, bagaimana kalau data itu ada miliaran atau mungkin triliunan kali ya, atau kita sebut big data gitu. Tidak mungkin diolah secara manual atau dikelola secara manual gitu. Nah, ini butuh peran si data engineer-nya ini. Nah, untuk data engineer ini, data itu dikumpulin biar nanti diproses. Nah, kalau nggak ada data engineer ini, selain load datanya itu jumlahnya sangat-sangat banyak, dan yang kedua, di data engineer itu dia membersihkan data yang masuk tadi gitu. Kan datanya banyak formatnya ya, ada yang dari website, ada yang dari aplikasi gitu, mungkin bentuknya CSV spreadsheet gitu, kemudian ada juga yang bentuknya PDF, ada image gitu. Data-datanya berbeda satu sama lain gitu. Nah, di sini peran si data engineer ini melakukan standarisasi data, kemudian nanti disimpan di dalam data storage-nya gitu, atau data warehouse, biar nanti bisa diolah sama si data analitik, sama si data science, sama si engineering untuk digunakan lebih lanjut di tahap berikutnya gitu. Nah, ini banyak banget nih yang meremehkan data engineering, padahal perannya vital banget di industri gitu, terutama perusahaan-perusahaan yang udah mulai mature infrastruktur datanya. Nah, baru kemudian nanti ada data analitik. Data analitik banyak banget dipakai oleh startup, termasuk perusahaan-perusahaan yang kecil ya gitu, yang mungkin tidak terlalu berhubungan sama teknologi, tapi yang sudah sadar akan pentingnya data gitu. Ke depan data analitik merupakan salah satu yang menjadi kunci daya saing gitu. Semua keputusan bisnis harusnya tidak bersifat intuitif gitu. Harus ada dasar yang menjadi acuan kebijakan atau yang menjadi acuan strategi perusahaan gitu. Nah, ini harus berdasarkan data. Nah, bedanya sama data science, di data analitik dia lebih fokus ke data historis gitu ya. Kemudian nanti melakukan uji mana yang paling efisien atau paling efektif dari data historis tersebut untuk dilakukan pengambilan keputusan gitu. Berbeda dengan data science, untuk data science dia lebih fokus nanti melakukan pemodelan. Ini nanti untuk memprediksi sesuatu, misal gitu ya, melihat potensi kredit seseorang gitu. Misal ini orang daftar kredit ke saya, apakah nanti dia pembayaran lancar atau tidak gitu. Kemudian orang ini berpotensi melakukan fraud atau tidak gitu. Begitu juga di perbankan ya, penipuan-penipuan itu banyak banget gitu. Nah, melalui model machine learning ini dia bisa melakukan antisipasi sejak dini gitu. Kalau ada tindakan atau potensi fraud gitu atau penipuan itu bisa dikasih alarm lebih awal gitu, sehingga nanti bisa diantisipasi lebih lanjut gitu. Nah, berbeda lagi nih si AI engineering, kalau teman-teman udah kenal sama ChatGPT gitu ya,
dan aplikasi-aplikasi yang banyak banget yang sekarang udah bisa belajar otodidak, atau robot Sophia yang udah bisa ngomong sendiri kayak manusia gitu. Nah, ini peran si AI engineering ini, dia lebih lanjut ke proses pengembangan model yang dibuat gitu. Nah, itu sekilas informasi dari program-program yang ada di Job Preparation Program. Selanjutnya coba kita simak kurikulumnya seperti apa sih gitu. Oke, ini dia. Ada beberapa ya di sekolah data itu ada 3. Pertama itu ada data science, dan kedua ada AI engineering, dan ketiga ada data analytic gitu. Nah, perbedaannya teman-teman bisa lihat di sini, itu nanti akan berbeda dimulai di machine learning-nya gitu. Nah, untuk yang di data science dan AI engineering itu nanti bakal belajar machine learning, kemudian machine learning proses. Nah, bedanya nanti di data science kita lebih fokus pada implementasi dan pengembangan model di berbagai industri gitu. Misal menggunakan credit scoring untuk industri perbankan, fraud analytic untuk misal industri finance gitu atau perbankan juga, misal bisa di bank atau di fintech gitu, itu bisa dilakukan untuk minimalisir risiko kredit gagal bayar, kemudian pencurian dari karyawan gitu ya, kemudian spam atau tindakan yang mencurigakan dari luar yang membahayakan ini data keuangan perusahaan dan lain-lain. Kemudian termasuk nanti people analytic untuk yang tertarik di HR, kita sengaja mengambil beberapa study course yang lebih banyak digunakan di industri saat ini, sehingga nanti ketika kerja teman-teman lebih mudah gitu buat cari kerjanya gitu. People analytic buat mengantisipasi apakah seorang karyawan itu nanti bertahan lama atau tidak gitu, bagaimana cara mempertahankan retentionnya karyawan, kemudian apa yang menjadi faktor yang bisa memuaskan perusahaan sehingga si karyawan bisa, sehingga nanti ketika membuat kebijakan ada kebijakan-kebijakan yang relevan dengan satisfaction-nya si karyawannya ini gitu, sehingga nanti dari model yang dibuat si data scientist-nya ini itu nanti bisa berguna atau bisa dipakai si perusahaannya ini gitu. Dan pasti di setiap perusahaan ada people bagian ininya ya, people development-nya gitu, atau yang biasa kita kenal human development atau human resources gitu, pasti ada di perusahaan. Kemudian untuk lebih lanjut di AI engineering kita lebih fokus pada teknologi yang paling banyak atau trending banget saat ini. Kita nanti akan belajar deep learning, recommender system, building product ML, kemudian natural language processing. Nah, ini mungkin beberapa aja contohnya untuk recommender system. Kalau teman-teman sering dapat iklan personalized, habis akses tertentu gitu, nanti langsung dapat iklannya, itu adalah kerjaan dari deployment dari AI engineering ini. Modelnya juga bisa dibuat sama data science sebenarnya, tapi untuk deployment-nya itu dilakukan oleh si AI engineering-nya ini. Gitu. Kemudian natural language processing, nanti pemilu mungkin bakal ramai banget ya, yang analisis kubu mana nih yang ini gitu, lagi rame gitu. Misal bahas topik tertentu gitu, si banteng merah gitu mungkin ininya gitu, gimana sentimennya di masyarakat gitu, itu bisa dilakukan dengan natural language processing. Ada banyak hal ya bisa dieksplorasi. Terus di data analitik tadi lebih fokus pada optimasi dan efisiensi keputusan bisnis dari yang lalu, misal untuk melakukan A/B testing gitu dengan experimental design. Kemudian nanti akan belajar juga beberapa pemanfaatannya di industri seperti marketing dan customer analytic dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke data engineering-nya. Boleh, Kak Riva? Nah, untuk di data engineering ini ada 2 prerequisite yang harus dilalui, yaitu Python kemudian Linux crash course. Kalau yang udah bisa course prerequisite-nya itu nanti bisa langsung lanjut ke SQL, kemudian intro to web development dan lain-lain sampai nanti automated data pipeline. Jadi kenapa kita belajar web development sih gitu? Apa sih pentingnya buat data engineering? Karena untuk pool awal itu lebih banyak menggunakan skills dari software engineering gitu. Nanti misal untuk pembuatan aplikasi, website gitu, untuk yang menampung data-data yang masuk ke perusahaan. Nah, di situ si data engineer-nya ini menyiapkan pipeline-nya dulu, kemudian sampai nanti datanya ini bisa disimpan secara otomatis
di streaming ya secara live real time gitu ke data warehouse-nya perusahaan gitu. Nah, terakhir nanti bakal kita open juga untuk full stack engineering, namun untuk di bulan ini atau di batch Agustus ini itu belum dibuka gitu. Nanti kita buka sekitar 3 bulan lagi gitu. Oke, bisa dilanjut Kak Rifa? Nah, ini kita masuk typical week ya. Kurang lebih tadi sama Pacman Pro itu sama, namun berbeda di beberapa hal. Pertama, itu ada perbedaan di online mentoring. Online mentoring ngapain aja sih gitu. Nah, di online mentoring kita tidak bahas lagi topik yang sudah diajarkan di live class, tapi fokus ke pendalaman. Misal disuruh melakukan clean code gitu. Coba melakukan clean code dengan case study yang udah kita sediakan gitu. Nanti dikerjakan dulu, langsung disimak sama dipantau sama si mentornya, kemudian divalidasi satu persatu. Kenapa bikinnya kayak gini gitu? Kenapa prosesnya seperti ini gitu? Nanti langsung direct dengan ini si mentornya itu. Nah, selain ada aktivitas rutin di typical week, per 1 bulan sekali biasanya ada career consultation dengan tim student kita. Kemudian ada juga proses counseling dengan tim student kita juga gitu. Kalau mau career consultation dengan pengajar itu nanti bisa by request gitu ya. Nah, selain itu sebelum live class dimulai tetap diingat itu nanti ada pre-class yang harus diakses dan dipelajari terlebih dahulu biar nanti ketika live class-nya berlangsung penyampaian antara si pengajar dan siswa itu jadi nyambung gitu, jadi match satu sama lain. Nah, bedanya kalau di job preparation program kita menggunakan WhatsApp group untuk siswa, jadi tidak di Discord, namun di grup WhatsApp tertentu gitu, sehingga nanti bisa dipantau secara terus-menerus secara oleh tim pengajar atau tim mentor kita gitu. Oke, itu dulu terkait typical week. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bahas lebih lanjut di belakang. Oke, ini terakhir ya. Tadi mungkin sempat disinggung juga jaminan kerja atau uang kembali 100%. Kita bisa menjamin itu dengan syarat atau eligible kriteria kandidatnya seperti ini. Pertama, nanti akan ada komitmen fee tambahan dari JPP reguler itu sebesar 2 juta dengan syarat eligible kriteria yang ada di slide teman-teman. Kalau nanti tidak memenuhi syarat eligible kandidat, itu nanti komitmen fee-nya dikembalikan 50% gitu. Kita coba simak satu persatu eligible kriteria yang harus dipenuhi siswa apa saja. Pertama, dari tiap course itu nilainya harus 85. Jadi misal Python 85, SQL 85 gitu. Itu hitungannya dari SQL sih nanti karena Python termasuk kelas prerequisite. Terus nanti bakal ada project optional yang harus dikerjakan. Jadi tiap course itu ada projectnya tersendiri, tapi dari siswa CGP itu nanti bakal ada project tambahan yang sifatnya optional tapi bisa dikerjakan oleh siswa gitu. Jadi punya portofolio tambahan. Terus lulus mock-up interview, jadi nanti akan ada tes atau interview dengan tim student kita, terus tidak mengulang course, sehingga selesainya bisa dalam waktu 10 atau 18 bulan, boleh ngambil satu course per 2 bulan atau 2 course per 2 bulan. Itu tidak masalah. Tapi yang penting tidak boleh mengulang course. Terus absensi kehadiran, ini ada kewajiban untuk datang ke live class dan mentoring, sebanyak 75% dan boleh bolos 2 kali gitu. Terus nanti bakal ada intensive career consultation tiap bulannya. Itu nanti bakal ada care consultation rutin. Kalau JPP mungkin 1 bulan sekali gitu. Kalau ini mungkin lebih banyak nantinya. Terutama ketika mendekati lulus gitu ya. Sehingga nanti bisa dipersiapkan menjadi lebih matang ketika lulus dari Pacman. Terus ada counseling juga. Per 1 kali sebulan tidak boleh diabaikan tim career consultant-nya. Jadi tadi udah ada ya yang bakal mendampingi siswa ketika masuk ke course-nya Pacman atau ke kelasnya Pacman. Itu nanti harus touch up atau berkabar secara terus-menerus, menjalin komunikasi dengan career consultant-nya. Misal ada kendala, cerita apa saja gitu. Misal masalah motivasi belajar, masalah materi belajar, atau mungkin stres di perusahaan atau pekerjaan gitu, itu bisa dikonsultasikan secara langsung dengan tim career consultant kita atau student consultant kita. Nanti bisa dicoba dicarikan jalan keluarnya gitu. Yang penting komunikasi gitu. Itu selanjutnya kita masuk ke contoh learning path ya. Jadi
baik di Pacman Pro ataupun di Job Preparation Program, teman-teman boleh untuk live class-nya ambil 2 sekaligus biar cepat selesai, atau 1 course per 2 bulan gitu. Jadi 1 course-nya ini, misal data wrangling itu akan selesai dalam waktu 2 bulan, kemudian SQL bakal selesai dalam waktu 2 bulan. Kalau mau selesai lebih cepat waktu, mungkin waktunya banyak gitu ya. Nah, bisa ambil 2 course per 2 bulan. Kurang lebih kalau ambil 2 course per 2 bulan itu butuh waktu belajar 15 jam per minggu. Nah, kalau sibuk gitu, misal saat ini bekerja, itu cukup ambil 1 modul per 2 bulan gitu. Biar nanti tidak terlalu padat belajarnya dan tidak keteteran lah gitu ngikutin pembelajaran gitu. Untuk awal-awal mungkin masih ringan gitu ya, tapi mungkin di machine learning mulai berat gitu. Nah, itu nanti bisa disesuaikan jadwal belajarnya. Kalau mau rubah nanti bisa dikomunikasikan aja dengan tim student consultant kita, jadi bisa diubah-ubah. Kalau ambil 2 course dulu di bulan ini, kemudian di 2 bulan berikutnya itu baru 1 course gitu, itu juga boleh gitu. Yang penting nanti disampaikan aja ke tim kita. Namun sebelum masuk ke course utama, main course, ini ingat ya, ada prerequisite yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan wajib untuk lulus, yaitu Python untuk yang ambil sekolah data, kemudian Python dan spreadsheet yang ambil sekolah bisnis, termasuk Pacman Pro. Kemudian yang ambil sekolah engineering itu wajib ambil Python engineering dan Linux crash course gitu. Itu wajib diambil. Nah, gitu. Jadi kurang lebih selesai dalam waktu 10 sampai 18 bulan jika dihitung dengan kelas prerequisite gitu. Oke, mungkin itu ya Kak Rifa ya. Kita masuk sesi terakhir. Nah, teman-teman mungkin udah buka juga website kita. Saat ini ada flash sales dari harga 4 juta untuk yang 1 tahun jadi 1.985.000. Nah, kalau dibagi 12 bulan ini cukup murah ya. Hampir 200 ribuan gitu. Kemudian kalau yang ambil 2 tahun itu harganya hampir 100.000 per bulan gitu. Ya, jauh lebih murah lah ya, dengan banyak fasilitas, kemudian kurikulumnya udah didesain gitu. Ya, kapan lagi sih dapatnya harga segini gitu. Nah, kebetulan Pacman lagi di masa periode promo gitu. Nanti kalau udah balik harga normal jadi 6 juta untuk yang 2 tahun. Masukkan nanti gajian Juli 23 ada diskon tambahan sampai malam ini untuk tanggal 28 ya, terakhir flash sales itu ada potongan Rp150.000. Oke, langsung ke job preparation program. Ini masuk juga. Oke, lanjut. Nah, ini job preparation program kita. Kita juga ada early ini kita penawaran masih awal karena job preparation program di 2 batch ya. Kalau sebelumnya career upgrader yang bentuknya hanya live class, sekarang bentuknya mentoring gitu. Nah, ini harganya dari harga normal 27.500 jadi 11.950.000. Namun ini belum termasuk pajak 11%. Namun masih bisa dapat potongan 10% gitu. Jadi setelah pajak itu kurang lebih nanti jadi 11.938.000 gitu. Ya masih murah lah dibandingkan harga net yang ada sekarang gitu. Nah, nanti perlu dimasukkan kode diskonnya juga, gajian Juli 23. Kalau untuk job preparation program, pendaftarannya harus menghubungi tim kita dulu. Itu nanti ada form pendaftaran terlebih dahulu yang bisa diisi gitu. Karena nanti ada kontrak siswa yang harus diisi juga. Sedangkan untuk Pacman Pro itu kontrak belajarnya bisa langsung dibaca di ini ya sebelum mendaftar di website kita gitu. Itu bisa dibaca ketentuannya. Nah, pembayarannya baik di Pacman Pro ataupun Job Preparation Program ini bisa tunai, bisa cicilan sampai 12 bulan, baik dengan DP atau tanpa DP itu bisa melalui Dana Cita. Kemudian juga kita sediakan cicilan kartu kredit. Untuk pembayaran tunainya itu bisa pakai transfer ATM, kris, kemudian internet banking, dan lain-lainnya yang tersedia di link Mayar kita. Gitu. Mungkin ini aja. Kita masuk ke sesi Q&A aja. Kita nanti coba panggil lagi head of product kita. Kemudian nanti kita bisa mention juga Karya Tiffany, salah satu CTO kita di Pacman dan Valiance. Gitu. Itu aja. Thank you banget atas waktunya malam hari ini, teman-teman semua, dan Kak Rifa, saya kembalikan. Thank you. Oke, thank you Kak Habibie atas penjelasannya. Tadi teman-teman udah lihat
lihat dan dengar secara jelas gitu ya, mungkin lebih jelas dari yang tadi dijelasin Kak Ovi gitu ya, mengenai produk-produk di Pacman, dari silabusnya, kurikulum, terus juga tadi ada fasilitas-fasilitas yang bisa teman-teman ketahui gitu ya. Jadi teman-teman juga tahu nih mau milih yang mana sesuai dengan aspirasi karir teman-teman dan juga cara belajarnya teman-teman semua gitu. Oke, kita lanjut ke Q&A session. Kayak yang tadi aku bilang, pertanyaan teman-teman akan ditampung dulu nih sama tim Pacman di Slido ya, udah 16 pertanyaan ternyata cukup banyak gitu ya. Kita mulai dari yang populer dulu, yang paling banyak di like. Nah, nanti bakal dijawab sama tim Pacman, ada head of product kita, ada Kak Habibie lagi, nanti ada mengenai admission ya. Terus juga kalau untuk program-program nanti ada dijawab oleh CTO kita, yaitu Kak Riyad, dan juga ada juga head of product kita, Kak Ufi. Oke, lanjut ya Kak ke pertanyaan yang pertama. Berarti kali Pacman Pro bisa akses semua course sekolah data atau pilih salah satu di antaranya. Mungkin boleh dijawab. Halo Kak, apakah suaraku terdengar? Oke. Oke, silakan. Ini mungkin aku bantu jawab dulu ya. Kak Ufi-nya mungkin belum masuk. Nanti kalau Kak Ufi mau menambahkan silakan gitu. Untuk Pacman Pro, apakah akses semua course di sekolah data atau pilih salah satu? Ini bisa semua, tidak hanya sekolah data ya, tapi sekolah engineering, sekolah bisnis itu free access. Jadi ada sekitar 50 lebih yang bisa diakses siswa, sekitar 55 course lah yang bisa diakses siswa gitu. Itu bisa diakses mana saja yang mau diambil. Namun perlu diketahui itu harus lulus kelas prerequisite-nya terlebih dahulu gitu ya. Kelas Python, kemudian untuk sekolah data itu harus lulus Python-nya, kemudian untuk sekolah bisnis harus lulus Python dan spreadsheet. Untuk sekolah engineering itu harus lulus Linux Crash Course gitu. Sisanya nanti bisa setelah lulus prerequisite bisa explore semuanya gitu. Lulusannya juga tidak terlalu nilai standar lulusannya itu 65 poin gitu per kelas prerequisite. Kelas prerequisite juga bebas ngulang, itu nggak ada masalah gitu. Jadi bisa akses ke semuanya ya, tidak hanya satu aja. Gitu, Kak Riva. Silakan kalau Kak Ufi mau nambahin. Oke, Kak Ufi juga udah ada di ruangan. Mau nambahin Kak Ufi? Halo, oh ya, oke. Jadi betul tadi kata Mas Habib ya. Sebenarnya teman-teman bisa akses semuanya gitu, tapi kita akan sarankan buat teman-teman untuk ngambilnya pelan-pelan aja gitu, jangan ngambil satu semua langsung di enroll gitu ya. Jadi belajarnya biar maksimal gitu. Teman-teman bisa mungkin ngambil cuman satu course dulu gitu atau 2 course dulu gitu. Jadi jangan langsung belajar 50 jebret gitu. Enggak gitu ya. Mendingan better teman-teman di sini belajarnya pelan-pelan. Yang penting teman-temannya ngerti gitu ya ketika belajar dari Pacman Pro tuh gitu. Gitu sih. Oke, next question masih soal Pacman Pro nih Kak. Apakah akan mendapatkan project di Pacman Pro? Oke, ada gitu teman-teman. Jadi kita tetap ada project gitu. Teman-teman bebas itu nanti di Pacman Pro itu mau ngerjain projectnya apa enggak gitu. Tapi kita di setiap course itu akan ada satu project yang teman-teman bisa kerjain gitu. Nanti akan kita kasih temanya, kita kasih tata cara pengerjaannya. Nah, nanti tinggal teman-teman pilih gitu mau dikerjain apa enggak gitu ya. Oke. Kita beralih nih Kak ke program yang satu lagi, ke Job Preparation Program. Apakah mendapatkan akses dari materi Pacman Pro yang tadi sudah dijelaskan, dan juga durasi aksesnya berapa lama? Dapat ya gitu teman-teman pastinya. Tapi better memang kalau misalkan teman-teman ikut Job Preparation Program, berarti baiknya fokus dulu ke Job Preparation Program, selesaikan Job Preparation Programnya, baru nanti teman-teman bisa tuh akses ke Pacman Pro-nya gitu. Dapat sekitar 1 tahun ya gitu teman-teman buat yang Job Preparation Program gitu. Oke, balik lagi ke JPP lagi. Kapan bisa mulai cari kerja nih Kak? Oke, sebenarnya balik lagi ya gitu. Gimana nanti teman-teman belajar dari si Job Preparation Program gitu. Sebenarnya di kami mungkin sekitar 6 bulan gitu ya. 6-8 bulan gitu teman-teman nanti akhirnya udah bisa mulai cari kerja gitu. Kalau memang ikut Job Preparation Program gitu. Nanti akan kita siapkan juga, kita bantu, dan kita akan lihat sebenarnya seberapa siap sih teman-teman akhirnya nanti bisa terjun ke dunia data gitu, industri data gitu. Oke.
Mungkin sama juga nih kayak mungkin lebih kayak prosesnya cara Pacman membantu mencari kerja teman-teman yang enroll di job preparation program, Kak. Oke, jadi kita ada karir support, mungkin tadi udah dijelasin kali ya sama Habib gitu, apa aja fasilitas karirnya. Jadi kita ada karir support fasilitas di mana nanti teman-teman kita bantu dari misalkan kita ada hiring partner gitu ya. Dari situ bisa kita salurin ke hiring partner, atau nanti juga ada karir coaching, ada karir mentoring juga di mana teman-teman di sini disiapkan oleh mentor kita gitu ya untuk nyiapin portfolio, nyiapin interviewnya, terus misalkan juga nanti ada tes kita siapin, kita kasih tes supaya teman-teman akhirnya nanti mahir gitu ya dalam ini nanti jadi bisa ngikutin semua tes-tes yang ada di pekerjaan kayak gitu. Oke, balik lagi ke Pacman Pro. Mungkin tadi udah dijelasin, tapi bisa dijelasin ulang aja, Kak. Di Pacman Pro, apakah teman-teman bisa nih bertanya mengenai materi? Apakah ada fasilitasnya? Dan kalau mau bertanya itu di mana? Oke, jadi kita ada forum diskusi ya teman-teman gitu. Nanti teman-teman kalau ada mau nanya tentang materi bisa di forum diskusi, atau nanti teman-teman juga bisa hubungin ini student support kita gitu. Jadi di LMS kita itu atau di platform belajar kita itu ada WA button gitu, itu yang akan nanti redirect ke student support gitu. Jadi teman-teman nanti bisa tanya ke student support kalau memang stuck gitu belajar, tanya aja, atau teman-teman boleh nanya lewat forum diskusi yang nanti udah bisa udah kita kasih gitu ya. Oke, next question. Untuk small discussion-nya bisa lewat Discord. Nah, channel yang satu itu di Pacman Data Community atau beda channel, Kak? Ya, nanti ada Pacman Pro Data Community ya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa discuss di situ. Oke, di JPP kurikulum JPP itu sudah diupdate disesuaikan kebutuhan industri. Nah, kalau yang versi Pacman Pro juga nggak, Kak? Ya, itu sama ya gitu teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya yang JPP nanti dapat Pacman Pro, yang Pacman Pro itu juga dapat sebenarnya kurikulum apa yang diajarin sama di JPP gitu. Jadi teman-teman bisa akses juga kurikulum-kurikulumnya JPP gitu. Bedanya adalah ya teman-teman di sini belajarnya nanti nggak ada mentornya aja kayak gitu, nggak di mentoring maksudnya gitu ya. Tapi ada live class, ada pengajar, tapi nggak di mentoring aja gitu sebenarnya. Sih, oke. Jadi job preparation program sama Pacman Pro itu beda gaya belajarnya teman-teman aja ya. Betul. Next, Pacman Pro yang 1 tahun dan 2 tahun bedanya apa, Kak? Ya, itu benar. Tadi cuma durasi aksesnya aja kan yang beda, betul. Itu aja gitu ya, sama harganya beda gitu. Jadi memang nanti pilih sesuai kebutuhan teman-teman aja, mau 1 tahun atau 2 tahun gitu. Oke, kalau mau cari kerja sebagai ML engineer misal, kan bukan cuma kemampuan praktikal aja yang dites, sampai ke data structure dan juga algoritmanya. Apakah akan dipelajari, Kak, di program Pacman? Mungkin di sini boleh dibantu oleh Bapak Riyad kali ya. Ada Bapak Riyad nggak sih di sini? Ada tadi sih. Halo Kak Riyad, bisa unmute untuk bantu jawab? Oke, silakan Kak. Sebentar. ML engineer kalau ngomongin data structure and algorithm, kalau fokus ke kalau data structure CS gitu, di materi Python kita ada menyinggung itu. Cuma memang nggak semua jenis posisi dan nggak semua jenis pekerjaan akan melakukan tes yang heavy terhadap data structure dan algoritma. Sehingga kita akan melakukan pengenalan saja. Nah, untuk belajar lebih detail itu teman-teman diharapkan bisa belajar mandiri ya. Kalau ini konteksnya DSNA-nya CS gitu. Karena algoritma sama data structure itu sangat banyak, nggak semua orang fokus ke sana dan cocok-cocokan gitu. Sementara kalau untuk algoritma machine learning, karena memang fokus programnya adalah ML engineering, pasti dipelajari secara mendalam gitu. Oke, thank you Karyat. Next question, kalau saya mengambil Pacman Pro kemudian ingin mendapatkan mentoring juga dan sampai mendapatkan pekerjaan, apakah bisa Kak di program Pacman Pro? Oke, jadi kalau karir mentoring sendiri itu sebenarnya adanya cuma di atau mentoring itu adanya cuma ada di ini ya, di job preparation program gitu. Tapi kita tuh setiap 2 minggu sekali
di Pacman Pro gitu ya, akan ada yang namanya coaching night sama CEO kita gitu. Jadi di situ juga ngebahas tentang sebenarnya tips-tips karir atau tips-tips belajar kayak gitu. Ya teman-teman juga bisa belajar, juga bisa nanya-nanya gitu, bisa ngobrol-ngobrol santai sama Mas Adit gitu ya, CEO kita gitu, supaya tahu sebenarnya apa aja kebutuhan teman-teman gitu. Di sini nanti bebas buat nanya apa aja gitu ya, misalkan mau nanya masalah karir atau masalah apa. Tapi kita nggak bisa fokus yang kayak di job preparation program di mana ngasih mentoring secara one on one gitu ya, atau 1:1 gitu ya. Kita nggak bisa ngasih personalized feedback gitu. Tapi kita bisa ngobrol-ngobrol santai atau ngobrol-ngobrol tentang masalah karir teman-teman gitu ya. Oke. Next question nih mungkin terkait sertifikat di Pacman Pro. Gak wajib kan Kak ngerjain project akhir di Pacman Pro. Terus gimana cara kita menilai teman-teman apakah layak mendapat sertifikat apa enggak? Oke. Jadi nanti tuh ada weekly exercise gitu ya, ada exercises, teman-teman bisa ngerjain exercise-nya gitu ya, yang dinilai juga gitu ya. Kalau project ini sebenarnya memang untuk teman-teman yang fokusnya pengen switch karir gitu atau mau mulai karir, itu bisa ngerjain projectnya gitu. Atau emang teman-teman yang pengen ngerjain project untuk nambah portfolio teman-teman aja kayak gitu. Oke? Oke. Tadi udah dijawab ya Kak, di Pacman Pro dapat sertifikat. Tapi sertifikatnya ada badge-nya nggak Kak yang bisa ditaruh di LinkedIn? Habib bisa bantu jawab, Habib? Iya, untuk ini ya. Untuk batch itu ada, itu nanti bakal ada semacam sertifikat yang bisa diselesaikan ya. Mungkin saya coba present ya, kita coba buka salah satu sertifikatnya Pacman kayak gimana sih gitu. Dan ini mungkin tidak ada juga di tempat lain. Sertifikat Pacman. Oke, ini mungkin kita bisa lihat salah satu sertifikat kita. Saya coba present ya. Ini. Nah, ini ada sertifikat yang nanti bisa diakses oleh teman-teman semuanya di sini gitu. Nah, sertifikat ini mungkin kalau di tempat lain ini ya nggak ada gitu. Bentar, ini masih present kan ya, Pak ya? Pindah ke Google Calendar Kak. Oke, pindah ke Google Calendar. Bentar. Saya coba stop dulu ya. Stop share. Oke. Ini ya. Jadi contoh sertifikatnya kayak gini. Pertama itu ada apa saja yang teman-teman sudah pelajari. Misal di course-nya Python gitu. Ini misal nanti akan ada belajar data structure, kemudian nanti belajar object oriented programming, function gitu. Kemudian nanti juga bakal belajar cases tadi apa saja yang sudah teman-teman coba gitu. Di sini mungkin akan ada video streaming service, kemudian bakal ada juga customer membership dan lain-lain gitu. Nah, ini sertifikat ini bisa di-download, kemudian bisa di-share juga di LinkedIn teman-teman semua gitu. Mungkin gini untuk contohnya. Oke, thank you Kak Habibie. Kita balik ke pertanyaan teman-teman di Slido. Oke, next question. Tadi udah dijawab juga ya Kak, last project di Pacman Pro itu tidak wajib gitu. Kira-kira boleh tahu silabusnya Kak? Kalau misalkan ada project gitu. Apakah ada last project? Ada, boleh tahu silabusnya Kak? Silabusnya mungkin Habib bisa kasih lihat daftar kurikulumnya nggak Habib? Di share screen gitu. Oke, boleh. Untuk daftar kurikulum, bentar ya. Sebenarnya untuk kurikulum sebenarnya juga udah ada yang di ini ya, tadi di presentasi kita tadi. Boleh dibuka nggak Pak? Sebentar ya. Bagian sini nih. Nah, ini untuk kurikulumnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Tapi untuk kurikulum detail itu memang tidak kita tunjukkan ke tim ini, ke luar Pacman, karena kita pernah ada pengalaman ya yang inilah, yang cukup membahayakan ini kita, kurikulum kita gitu. Nah, kita menginginkan kurikulum kita tidak tidak terbocorkan keluar, karena ini nanti bisa menjadi bahan untuk program-program sejenis gitu untuk mendesain ini materinya mereka gitu. Karena perbedaan di materi di kita dan mereka itu adalah kurikulum mendalam. Mungkin tadi untuk intronya atau salah satu tesnya gitu ya,
Dan tadi teman-teman bisa lihat di course Python. Kalau di Python di tempat lain, pertama tidak sampai ke object oriented programming, itu biasanya tidak ada. Kemudian itu juga tidak ada belajar function kalau nggak salah gitu. Nah di kita itu belajar sampai ke situ gitu. Nah ini untuk lebih lanjut bisa dijelaskan ke Aufi mengenai ininya, batasan-batasannya, karena ini langsung dari head kurikulumnya. Silakan. Ya, jadi sebenarnya teman-teman kalau belajar ini pasti dapat project gitu ya. Projectnya kayak gimana? Jadi sebenarnya project itu open ended gitu ya. Open gimana teman-teman bisa bebas nanti pilih temanya. Kita kasih topik pilihan gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa explore tentang pengerjaan projectnya sendiri kayak gitu. Misalkan project tentang data cleaning gitu. Itu teman-teman bisa mempelajari atau nanti nyari dataset sendiri gitu buat teman-teman akhirnya explore sendiri bagaimana caranya nanti nge-cleaning data, nge-visualisasiin data kayak gitu. Oke, boleh Rifa pertanyaan selanjutnya? Oke, aku balik lagi ke pertanyaan teman-teman. Oke, lanjut lagi ke Pacman Pro, Kak. Pacman Pro itu apakah full self-paced program, Kak? Enggak ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita juga ada program yang cohort gitu. Tapi kalau cohort memang nanti tergantung dari proses yang tersedia gitu. Ini mungkin lanjut ya. Proses mana aja yang ada live sessionnya gitu. Nanti akan kita rilis di setiap bulannya gitu ya. Teman-teman bakal dapat notifikasi gitu. Bakal dapat info kira-kira kursus-kursus apa aja yang ada live-nya gitu ya teman-teman. Oke. Untuk materi yang diajarkan di job preparation dan program apakah sama, Kak? Mungkin boleh jelaskan lagi. Ini tadi udah dijelasin ya. Jadi sebenarnya sama gitu ya teman-teman. Tinggal misalkan kita kan tadi ada path-nya job preparation program ya. Kita kasih lihat kurikulumnya gitu. Nah teman-teman kalau misalkan emang mau ambil Pacman Pro terus belajar sendiri gitu tanpa di mentoring, itu bisa ambil path-nya dari job preparation program gitu. Oke, next question. Kalau job aspirasinya mau kerjaan freelance saja, Kak, apakah perlu ikut job preparation program? Balik lagi, tergantung goals dari teman-teman masing-masing gitu ya. Kalau emang ternyata cukup ngerasa belajar dari Pacman Pro aja, itu nggak masalah. Tapi kalau ngerasa teman-teman butuh mentor gitu ya untuk lebih siap lagi, nggak masalah teman-teman ikut job preparation program gitu. Jadi emang balik lagi ke kebutuhan masing-masing teman-teman aja gitu. Oke, di job preparation program, rasio mentor dan siswanya 1 banding berapa, Kak? Oke, jadi kita maksimal untuk job preparation program itu 15 orang ya gitu. Jadi 1 banding 15, tapi untuk itu udah kita riset, udah kita coba lakukan juga ya. Jadi nanti akan ada tiap mentor itu akan kita bagi grup gitu ya, per grup. Jadi teman-teman paling akan ngobrol hanya 1 banding 3 gitu. Atau 1 banding 2 malah gitu. Jadi memang lebih di small group discussion lagi gitu ya sama mentornya. Teman-teman nanti bisa belajar lebih gitu. Sama mentornya langsung dapat personalized feedback gitu. Jadi apa aja yang salah atau teman-teman kurangnya di mana atau teman-teman udah tahu oh ini udah bisa, oke kita lanjut ke materi selanjutnya, itu nanti dari mentornya kayak gitu. Oke. Ini udah dibahas ya sama Kak Habibie juga. Apakah ada silabus lain selain yang tercantum di website untuk dipelajari dan seberapa deep pembelajaran fundamentalnya? Mungkin boleh dijelasin lebih detail lagi, Kak, dari Kak Mujfi atau dari Kak Habibie? Mungkin boleh nih Kak Riyad, silakan. Kak Riyad, gimana Kak? Oke, silakan Kak. Sebenarnya kalau tadi ya, yang detailnya tidak kita tulis. Tapi kalau misalnya teman-teman emang tertarik buat tahu lebih jauh, bisa hubungi tim kami dulu, sehingga nanti kurikulum course apa yang ingin teman-teman lihat lebih dalam, kita bisa cater begitu. Jadi memang dari kita kebijakannya adalah tidak dirilis secara detail publik. Kalau tertarik, silakan hubungi kami begitu. Oke. Kalau daftarnya bulan September bisa nggak Kak? Mungkin untuk kedua programnya, apakah ada batch yang buka di bulan September? Halo, dari Kak Ufi atau dari Kak? Ada.
Oke. Ada ya. Tapi jadi- dari sekarang aja teman-teman gitu. Apa yang nunggu belajar lama-lama? Sorry. Karena tadi ada diskonnya juga ya. Oke, statistik include nggak Kak di Pacman Pro? Ada juga kelas statistik tetap ada gitu di Pacman Pro. Jadi teman-teman yang mau belajar statistik itu tetap ada di kelas di Pacman Pro ya. Oke, boleh share kurikulum dan silabusnya tadi udah dijelaskan juga ya teman-teman. Dan juga ada di websitenya Pacman. Nanti recordingnya bakal aku share di YouTube. Jadi teman-teman kalau mau denger lagi gitu ya tadi yang udah dijelasin Kak Ufi, Kak Bibi dan juga Kak Riyad bisa banget. Oke, next question. Selesai kelas tuh jadinya junior apa nih Back end Kak? atau front end itu ya. Oh, oke. Mungkin Karyat boleh dijawab Karyat. Thank you. Tergantung sih Kak Anonymous pilih kelas seperti apa, pilih rute seperti apa. Karena ada kalau misalnya lebih tertarik ke database ya mungkin bisa ambilnya fokusnya ke database aja gitu. Jadi lagi-lagi Pacman Pro ini dibikin supaya teman-teman bisa mengejar skill yang diinginkan dengan path dan waktu belajar yang sesuai dengan availability-nya juga gitu. Jadi sebenarnya kita kita tidak mau membatasi cuma bisa jadi junior BE atau FE gitu. Banyak kombinasi skill yang posisi itu ada banyak dan isinya juga kombinasi skill yang bisa didapat dari Pacman Pro begitu. Tapi memang junior BE atau FE itu adalah dua opsi yang bisa teman-teman fokuskan. Oke, thank you Karyat. Pertanyaan terakhir mungkin ya, kalau selesai project akhir di Pacman Pro, balik lagi tadi nggak wajib ya teman-teman untuk mengerjakan project akhir. Apakah masih boleh konsultasi Kak atau menikmati fasilitas-fasilitas yang ditawarkan di Pacman Pro? Boleh ya teman-teman gitu ya. Nanti kalau teman-teman ngerjain project itu pasti akan dinilai gitu projectnya. Jadi teman-teman nggak cuma ngerjain project aja gitu, tapi pasti akan dapat feedbacknya juga sih gitu. Walaupun emang nggak secara kayak JPP program ya gitu. Tapi bakal tetap dapat feedback gitu. Walaupun mungkin feedbacknya hanya secara tertulis aja kayak gitu. Oke. Seperti yang mau aku bilang juga, terima kasih Karyat, Kak Habibi, Kak Ufi juga, dan teman-teman yang mungkin sudah hadir pada malam hari ini. Apakah ada pertanyaan lain teman-teman yang mau disampaikan di Slido atau juga raise secara langsung ya, nanti teman-teman bisa raise hand. Karena kita masih ada sebenarnya, ada waktu. Oke, kayaknya udah nggak ada ya Kak ya. Apakah ada yang mau ditambahkan mungkin dari Kak Habibi, dari Karyat, atau dari Kak Ufi sebelum aku tutup kelas acaranya? Oke, dari aku mungkin cukup ya. Kindly remind juga buat teman-teman yang tertarik mendaftar, silakan mendaftar. Kalau yang tertarik dengan harga promo gitu, bisa mendaftar malam hari ini. Atau yang pengen nunda, mungkin masih belum ada jadwal gitu, kita masih menunggu sampai maksimal 5 Agustus gitu. Mungkin itu aja. Thank you buat teman-teman semua pada malam hari ini. Thank you juga Karifa, Karyat, dan Mufi. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan Karyat? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, siap. Oke, buat reminder aja ya teman-teman, ini adalah kode Discord-nya bagi teman-teman yang mungkin tadi belum sempat screenshot atau belum lupa gitu ya tadi kode Discord-nya apa. Nah teman-teman bisa di screenshot aja, disimpan dulu gitu ya, dan dipikir-pikir sampai nanti batas waktunya yang sudah ditentukan tadi oleh Kak Habibi juga. Oke, mungkin segitu aja informasi yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Aku ucapkan kembali terima kasih teman-teman sudah mau hadir dan mau mendengarkan dan mau bertanya juga kepada tim Pacman, baik Pacman secara general ataupun produk-produk yang ada di dalam Pacman gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan lagi lebih lanjut gitu ya, boleh banget langsung aja ke website Pacman di pacman.io. Terus kalau misalkan pertanyaannya agak banyak gitu ya dan spesifik, teman-teman bisa lihat di bawah kiri, bawah kanan biasanya ada tombol WhatsApp konsultasi dengan kami. Nanti teman-teman bisa konsultasi juga
sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman punya gitu ya, karena kita waktunya terbatas pada malam hari ini. Oke, mungkin segitu aja acara kita pada malam hari ini. Aku Rifa selaku moderator yang memandu acara open house kita kali ini mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah hadir. Selamat malam dan selamat istirahat Packpeers.